Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Rahmawati dengan NIM C1C021162. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain riset, yaitu materi pertama, A. Definisi desain penelitian. Desain penelitian adalah model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian. Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisaan data. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis dan analisis data atau hasilnya. Desain ini membentuk ilmuwan dalam mengalokasi sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan penting. Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain ini merupakan program menyeluruh dari penelitian. B. Klasifikasi desain. Pada awal studi penelitian, seseorang akan menghadapi tugas memilih desain tertentu untuk digunakan. Terdapat berbagai dimensi desain yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, A. Proposal disetujui, B. Desain pengumpulan data, C. Strategi desain tujuan kerangka, D. Desain pengambilan sampel pengembangan instrumen. C. Tujuan dan manfaat desain penelitian. Tujuan desain penelitian ada 3, yaitu A. Studi kasual yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel. B. Studi korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasikan adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruhnya. C. Studi deskriptif, yaitu bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan berapa banyak. Manfaat desain penelitian yaitu A. Terkait dengan identifikasi atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. B. Menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. D. Ruang lingkup desain penelitian. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasaan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah representatif dan tingkat validitas atau keaslian sampel. Lingkungan desain penelitian. Desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. E. Jenis desain riset. A. Desain eksploratori digunakan untuk persoalan-persoalan yang sifatnya baru sehingga hipotesis sulit dibuat karena tidak ada dasar teori yang kuat. Desain ini sifatnya hanya melakukan eksplorasi, yaitu berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru sehingga dapat dikatakan bahwa riset ini bertitik tolak pada variabel, bukan fakta. B. Desain deskriptif. Desain ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu. Jadi dalam riset dengan desain deskriptif, jangan melakukan kesimpulan atas data yang ada karena tujuannya hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh. F. Desain penelitian penjajakan. Penjajakan berguna untuk para peneliti yang belum mempunyai gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapi dalam penelitiannya. Melalui penjajakan, peneliti menggambarkan konsep-konsep dengan lebih jelas, menentukan prioritas, dan memperbaiki desain penelitian akhir. Muncul 2 teknik penjajakan yang dapat dipakai secara luas oleh peneliti bisnis, yaitu 1. Analisis data sekunder. Langkah pertama dalam studi penjajakan adalah analisis data sekunder, karena tidak efisien untuk mencari tahu melalui pengumpulan data primer atau penelitian orisinal mengenai hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. 2. Survei pengalaman. Survei pengalaman merupakan sumber yang berharga, namun jarang apa yang diketahui dalam bidang yang bersangkutan dibuat dalam bentuk tulisan. G. Tinjauan unsur-unsur desain riset. Bagian ini menyimpulkan pembahasan mengenai masalah desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, jenis investigasi, tingkat
Tingkat intervensi peneliti keadilan studi. Untuk analisis dan horizon waktu, peneliti menentukan pembuatan keputusan yang tepat dalam desain studi berdasarkan perspektif penelitian dari pengamat atau investigator, definisi masalah, tujuan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Terkadang karena waktu dan biaya yang terlibat, seseorang peneliti mungkin terbatas untuk menerima desain penelitian yang kurang ideal. H. Pengujian desain penelitian. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan atau independensi dua atau lebih faktor dalam satu situasi. I. Memilih jenis desain penelitian. Memilih jenis penelitian atau riset yang paling tepat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Ada dua jenis penelitian yang harus dipilih, yaitu A. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya. B. Penelitian konklusif. Penelitian konklusif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan suatu dan untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.